Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RAFI dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro, Jember. Sebelum masuk ke materi anak tunadaksa, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Selesai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah atau senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga saya dan penonton YouTube saya sehat walafiat. Yang kedua, tidak lupa salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga sampai zaman terang benderang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya di sini memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah anak tunadaksa yang diampu oleh Bunda Sukiyartati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak tunadaksa. Oke, lanjut ke materinya. Silakan disimak. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi anak tunadaksa dan karakteristik anak tunadaksa, faktor penyebab anak tunadaksa, dan juga klasifikasi anak tunadaksa. Berikut definisi anak tunadaksa. Anak tunadaksa sering dilarikan sebagai cacat tubuh atau kerusakan pada bagian fisik dan kesehatan. Yang terakhir, kelainan anggota tubuh dan gerak, sehingga memerlukan kebutuhan khusus. Diperkirakan populasi tunadaksa itu 2,5% dari jumlah penduduk zona daksa, merupakan kelainan primer yang biasanya diikuti kelainan atau kelainan sekunder seperti tunagrahita, kesulitan belajar, terus tunanetra, dan lain-lain. Berikut karakteristik anak tunadaksa. Lewandowski dan Cruyff-Sans pada tahun 1980 mengemukakan bahwa ada 6 faktor yang memengaruhi diri anak tunadaksa, yaitu usia terjadinya ketunadaksaan, derajat kecacatan, kondisi-kondisi yang tampak, dan dukungan keluarga dan sosial, sikap terhadap anak tunadaksa, dan sosial, status sosial lingkungan. Faktor penyebab ketunadaksaan. Terdapat 3 faktor saat
dalam kandungan prenatal, dan saat lahir natal, dan sesudah lahir postnatal. Faktor penyebab ketunadaksaan pada saat dalam kandungan atau natal. Kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan, diantaranya dikarenakan faktor genetik, kerusakan pada sistem saraf pusat, anokdisia prenatal yang disebabkan pemisah bayi dari plasenta, penyakit anemia, penyakit jantung, stroke, percobaan abortus atau pengguguran, atau gangguan metabolisme pada ibu, dan faktor resus, dan juga yang terakhir faktor pada saat kelahiran atau natal atau postnatal, yaitu satu, kesulitan saat persalinan karena pinggul ibu terlalu kecil dan letak anak yang sungsang. Dan yang kedua, pendarahan pada otak saat kelahiran. Yang ketiga, kelahiran prematur. Dan yang keempat, penggangguan pada plasenta yang menyebabkan kurangnya oksigen. Faktor setelah kelahiran. 1. Adanya penyakit meningitis, radang, terus selaput otak, dan encefalis, radang otak. Dan yang kedua, terjadinya kecelakaan yang menyebabkan terjadinya benturan pada otak. Dan yang ketiga, pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak sempurna. Berikut klasifikasi anak tunadaksa. Cerebral palsy, ketidakmampuan motorik atau gangguan motorik atau gerak yang disebabkan oleh tidak berfungsinya atau terganggunya otak pada dasarnya. Cerebral palsy adalah suatu masalah pada kondisi otot-ototnya normal, akan tetapi otak tidak mengirimkan sinyal untuk memerintah untuk menggerakkan organ tubuh. Otak tidak mengirimkan sinyal untuk memerintah otot-otot saat memendek, mengejang, atau merenggang. Seperti halnya kita menyotokkan tangan kita untuk gerak dari otak langsung ke sinyalnya itu ngirim ke tangan.
Program selebrasi menurut derajat kecacatan terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu golongan ringan. Yang kedua itu golongan sedang. Dan yang ketiga itu golongan berat. Yang kedua, menurut topografi, monoplegia yaitu hemiplegia, paraplegia, diplegia, triplegia, quadriplegia. Dan yang ketiga berdasarkan fungsi, letaknya atau motoriknya yaitu spastik, atetoid, tremor, rigid, dan ataksia. Lanjut klasifikasi anak tunadaksa. Spina bifida atau kerusakan kelainan pada saraf tulang belakang. Susunan saraf yang mengontrol otot dan daya perasa pada bagian tubuh tidak berkembang secara normal. Spina bifida menyebabkan kelumpuhan pada bagian bawah dari saraf tulang belakang yang rusak, mengalami kelainan atau muskular distrofi. Melemahnya pertumbuhan otot biasanya berlangsung lama, tidak sedikit demi sedikit memperlemah dan memperkurus otot tubuh semakin kecil. Contohnya itu osteogenesis imperfecta, kondisi tulang yang tidak sempurna, yaitu keadaan karena keturunan yang ditandai dengan tulang-tulang yang mudah patah. Pertumbuhan tulang yang normal dan menyerang tulang sehingga patah atau retak, sehingga memerlukan perlindungan atau head trauma, ketenaga kerjaan akibat dari kecelakaan, terus maladjustment, akibatnya bisa terlalu agresif atau acuh tak acuh sama sekali. Biasanya sukar memusatkan perhatian dan sukar menyumbang informasi, sulit belajar, kehilangan ingatan, gangguan perseptual atau amputasi, pemotongan anggota tubuh, anggota buatan, sering-sering digunakan untuk
memberikan keseimbangan yang memungkinkan anak bisa berpartisipasi kembali, yaitu penyakit kronis, penyakit yang berlangsung lama dan tampaknya tidak akan sembuh. Mereka perlu mendapatkan perawatan di rumah atau rumah sakit, yaitu seperti epilepsi, kelainan pada otak, dan juga yang kegiatan elektriknya itu tidak stabil. Contohnya seperti juvenile, diabetik mellitus, atau kelainan pada metabolisme, yaitu pada jalur atau saluran, di mana tubuh melarutkan dan menyerap zat gula dan tepung makanan sehingga tidak bisa memperoleh dan mempertahankan energi dari makanan, sehingga anak kurang tenaga, dan seperti itu diabetes shock atau perubahan pada anak secara tiba-tiba seperti pingsan, terus pusing, penglihatan kabur, kelihatan mengantuk, rasa pening, mudah marah, atau ya tanda-tanda perubahan kepribadian. Terus hal ini disebabkan oleh kekurangan insulin, hormon yang dihasilkan oleh pankreas dan dibutuhkan untuk metabolisme dan pencernaan, atau diabetes koma, yaitu seperti gejala yang tampak adalah rasa lelah, rasa haus, kering, dan panas. Pernafasan dalam nafas terasa bau, yaitu seperti kistik fibrosis, yaitu seperti suatu penyakit kondisi yang sering menyerang pada anak atau usia remaja. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya lendir kental yang dihasilkan oleh kelenjar Rokskrin yang dapat menyumbat saluran atau merintangi dan bagian-bagian lain dari sistem pencernaan. Penderita mengalami kesulitan untuk bernafas seperti itu, dan mudah terkena penyakit batuk dan peradangan.
pada eh, saluran pernafasan, dan penderita sering buang air besar karena makanan yang dicerna itu sedikit saja. Contohnya seperti hemofilia atau darah tidak bisa menggumpal secara cepat sebagaimana mestinya, sehingga itu dapat terjadi luka, bisa menjadi masalah besar sehingga menyebabkan pembengkakan rasa, sakit, dan kerusakan yang sifatnya permanen pada tulang-tulang sendi. Seperti contohnya itu seperti luka bakar, kelainan fisik yang terjadi akibat terbakarnya bagian-bagian tubuh tersebut. Poliomyelitis spinal cord, kelumpuhan pada masa bayi yang disebabkan oleh virus yang menyerang spinal, seperti itu, yang menyerang spinal cord atau otak, yang menyebabkan cacat tubuh, tunadaksa, atau kelainan anggota atau gerak. 1. Anggota gerak tubuh lemah, jari tangan kaku dan sulit motorik halusnya, seperti stroke begitulah. Sulit berdiri, jalan maupun duduk. Nah, seperti itu. Stroke kan juga bisa dialami seperti kesulitan untuk menggerakkan gerak tubuh. Dan kebutuhan dalam pembelajaran antara lain: 1. Diberikan alat bantu gerak, yaitu diantara lain kursi roda, kruk, dan lain-lain. Dan juga yang kedua, berikan terapi pada fisik agar bisa dioptimalkan. Tubuh melarutkan dan menyerap zat gula dan tepung makanan sehingga tidak bisa memperoleh dan mempertahankan energi dari makanan, sehingga anak kurang tenaga, dan seperti itu diabetes shock atau perubahan pada anak secara tiba-tiba seperti pingsan, terus pusing, penglihatan kabur, kelihatan mengantuk, seperti rasa pening, mudah marah, atau tanda-tanda perubahan kepribadian. Terus hal ini disebabkan oleh kekurangan insulin, hormon yang dihasilkan oleh pankreas dan dibutuhkan untuk metabolisme dan pencernaan, atau diabetes koma
yaitu seperti gejala yang tampak adalah rasa lelah, rasa haus, kering, dan panas. Pernafasan dalam nafas terasa bau, yaitu seperti kistik fibrosis, yaitu seperti suatu penyakit kondisi yang sering menyerang pada anak atau usia remaja. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya lendir kental yang dihasilkan oleh kelenjar Rokskrin yang dapat menyumbat saluran atau merintangi dan bagian-bagian lain dari sistem pencernaan. Penderita mengalami kesulitan untuk bernafas seperti itu, dan mudah terkena penyakit batuk dan peradangan pada saluran pernafasan, dan penderita sering buang air besar karena makanan yang dicerna sedikit saja. Contohnya seperti hemofilia atau darah tidak bisa menggumpal secara cepat sebagaimana mestinya, sehingga itu dapat terjadi luka, bisa menjadi masalah besar sehingga menyebabkan pembengkakan, rasa sakit, dan kerusakan yang sifatnya permanen pada tulang-tulang sendi. Seperti contohnya itu seperti luka bakar, kelainan fisik yang terjadi akibat terbakarnya bagian-bagian tubuh tersebut. Poliomyelitis spinal cord, kelumpuhan pada masa bayi yang disebabkan oleh virus yang menyerang spinal, seperti itu, yang menyerang spinal cord atau otak, yang menyebabkan cacat tubuh, tunadaksa atau kelainan anggota atau gerak. 1. Anggota gerak tubuh lemah, jari tangan kaku dan sulit motorik halusnya, seperti stroke begitulah. Sulit berdiri, jalan maupun duduk. Nah, seperti itu. Stroke kan juga bisa dialami seperti kesulitan untuk menggerakkan gerak tubuh. Dan kebutuhan dalam pembelajaran antara lain: 1. Diberikan alat bantu gerak, yaitu diantara lain kursi roda, kruk, dan lain-lain. Dan juga
Yang kedua, berikan terapi pada fisik agar bisa dioptimalkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari UTS untuk tunadaksa tersebut. Untuk kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih.